kita akan mencoba ya melakukan improvisasi dengan menggunakan backing track yang sederhana aja, 251 di Do sama dengan G. Ya, berarti kalau 251-nya G, berarti A minor, kemudian D, kemudian G. Ya, di sini kita bisa pakai variasi A minor 7, kemudian D7, yaitu D9, kemudian G mayor 7. Nah, bagaimana kita bisa mengisi melodi tersebut? Nah, jadi kita harus mempersiapkan diri, ya, mempersiapkan diri jauh-jauh hari sebelum ada waktu improvisasi itu datang. Oke. Nah, yang paling sederhana adalah kita memainkan not yang ada di dalam tangga nada si G itu, ya. Bisa itu G ionian, bisa itu A dorian, bisa itu D mixolydian, ya. Itu sebenarnya sama semuanya ya, hanya beda-beda nama modes-nya saja. Tetapi dia notnya semuanya sama ya. Nah, itu kalau kamu bingung tentang mode, saya sudah pernah bahas ya, bagaimana membuat sebuah modes atau mood di dalam sebuah melodi music. Itu kamu bisa lihat videonya di sini ya. Nah, oke, kalau gitu tangga nada mayornya si G ya, berarti dia terdiri dari seperti itu. Do, re, mi, fa, sol, la, si, do ya. Kamu juga harus bisa membuat melodi do, re, mi, fa, sol, la, si, do di do sama dengan G di semua fret. Nah, dengan menggunakan tangga nada do sama dengan G itu saja kita sudah bisa mengisi improvisasi, teman-teman. Mau buktinya? Coba kita dengar ya. Kita bikin backing track-nya dulu. A minor, D, dan G. Tangga nada do sama dengan G. Nah, dengan kayak gitu aja udah bisa bikin improvisasi ya kan? Hanya kita tahu tangga nada do sama dengan G. Nah, jadi kamu bisa isi, teman-teman. Jadi di ketukan pertama kamu bisa memulai sebenarnya bisa dengan nada apa saja. Tapi ada yang beberapa bisa bilang ya rule of thumb-nya itu adalah menggunakan nada-nada yang ada di dalam chord itu. Jadi kalau misalnya si G, ya berarti kita hit G, B, dan D. Triads-nya ataupun kalau dia G mayor 7 ada tanda tambahan nada mayor 7-nya itu F crash. Ya. Nah, kalau kamu masih bingung cara membentuk chord atau apa-apa saja yang ada di dalam chord 7, itu juga sudah pernah saya bahas di video-video yang lalu ya. Oke, kalau A minor 7 berarti nada yang adalah A, C, E, dan G. Kalau D7, D, F crash, A, dan C. Nah, kita bisa hit nada 1, nada 3, nada 5, atau nada 7. Nah, kalau lebih mau mengerucut lagi, ada yang bilang ada chord tone. Nah, kalau chord tone itu, tone dari si chord itu adalah biasanya nada ketiga dan nada ketujuh, teman-teman. Ya, nada ketiga itu karena dia bisa mayor 3 ataupun minor 3. Ya, membentuk dia sebuah chord mayor ataupun minor. Nah, itu dia tadi cara pertama menggunakan tangga nada do sama dengan G atau tangga nada diatonisnya. Nah, kita cobain dengan menghit chord tone-nya ya, nada ketiga dan nada ketujuh. Kalau nanti A minor berarti dia hit nada C ataupun G. Kalau dia D nanti hit nada F crash ataupun C. Ya, itu chord tone-nya nada ketiga dan nada ketujuh. Kalau dia G berarti nada B dan nada F crash. Nah, kita cobain ya. A minor. Nah, itu udah bisa. Kalau A minor tadi nada ketiganya C, G, C, G. Untuk D, Fis, C, Fis, C.
G fis, G fis. Ya. Nah, setelah nada 3 dan 7 itu, kamu bisa gabung dengan yang tahap pertama tadi, yaitu menggunakan tangga nada diatonisnya. Jadi kalau misalnya kayak gini. Ya, kayak gitu. Itu cobain ya dengan ada backing track. Nada 3 7. Gampang ya, menggabungkan hit nada ketiga atau nada ketujuh, kemudian gabungkan dengan tangga nada diatonisnya. Nah, kemudian yang berikutnya itu adalah menggunakan tangga nada kromatis. Nah, kalau tadi itu diatonis, berarti dia warnanya tuh diatonik atau ada di dalam si tangga nadanya dia saja. Nah, kalau ada tangga nada kromatis, ada berarti kayak di warna ya kroma. Nah, berarti berwarnanya itu sangat banyak ya. Warnanya itu lebih daripada si nada si diatonis. Berarti dia jarak-jaraknya mengisi di seluruh 12 not. Jadi kalau dia tangga nada diatonisnya G, kromatisnya bisa jadi bisa seluruh 12 not yang ada di dalam tangga nada. Gimana caranya? Kalau misalnya tadi kita kombinasikan dengan nada 3 dan 7 tadi, bisa kayak gini teman-teman. Jadi kita mau menuju nada ketiga atau nada ketujuh chord berikutnya, kita tambahin diatonis. Jadi gini misalnya. Ya. Ya. Nah, bisa kayak gitu. Coba kita dengar gimana nanti nuansanya ya kalau menggunakan kromatis. Belajar lebih lanjut lagi, nanti kamu bisa ketik chromatic approach ataupun enclosures. Ya, enclosures itu kayak ada yang men-enclose, yang meliputi si not yang mau kita tuju ya. Kayak misalnya tadi menggunakan si nada-nada kromatik tadi ya. Jadi kamu bisa cari dua terms itu untuk mengisi melodi kalian. Nah, untuk yang terakhir ya, yang sederhana yang juga yang lain bisa kamu gunakan adalah menggunakan interval, teman-teman. Nah, interval itu juga sudah pernah saya bahas. Nah, interval yang enak itu biasanya adalah interval nomor 3 dan nomor 6 ya. Interval 3 itu kalau dia di do sama dengan G, berarti dia kayak gini. Interval 4. Oke. Nah, dengan cara kayak gitu kamu bisa membuat ada melodi yang enak. Nah, kita cobain ya contohnya menggunakan interval 3 ini mengisi backing track yang tadi.
interval 3. Nah, interval yang lain juga bisa menggunakan interval 6. Kalau interval 6, berarti dia nanti di Do sama dengan G, seperti ini teman-teman. Ya. Saya udah pernah bahas tentang interval, kamu bisa cek videonya ya, di deskripsi juga bisa kamu lihat. Kita coba menggunakan interval 6 mengisi chord progression yang tadi. Interval 6. Interval 6. Nah, kira-kira seperti itu teman-teman, cara sederhana mengisi improvisasi. Jadi ada beberapa hal tadi. Nah, jadi ada beberapa hal tadi. Yang pertama bisa menggunakan tangga nadanya, ya. Kemudian yang kedua, tadi bisa menggunakan target note-nya, yaitu 3 dan 7 yang paling penting. Tapi boleh nggak 1 atau 5 juga di-hit? Juga boleh, 1, 3, 5, 7. Atau boleh nggak nada yang lain di-hit? Boleh aja sebenarnya, nggak ada masalah. Oke. Intinya ada target note yang kita mau bikin di melodi kita. Kemudian yang ketiga tadi ada menggunakan enclosure ya, atau menggunakan tadi chromatic approach. Jadi kita selubungi atau kita liputi si target note kita tadi, entah itu apapun, nada ketiga atau nada ketujuh, dengan nada-nada yang ada di sekitarnya. Kemudian yang keempat tadi menggunakan interval ya, ada interval 3 dan ada interval 6 ya. Interval 3 tadi kayak kamu bisa lihat di video yang lalu tentang interval atau interval 6. Nah, itu cara sederhana banget. Ada cara yang lain nggak? Banyak, tapi nanti kita akan bahas. Nah, kamu kuasai dulu yang sederhana ini, kuasai dulu yang basic, nanti kita akan bahas cara yang lain ya. Ada nanti menggunakan tangga nada melodic minor, ataupun modes yang ada di melodic minor, ataupun menggunakan ada nanti half, whole tone, atau whole, half tone. Nah, itu nanti juga bisa kita gunakan ya. Banyak beragam tangga nada juga, tapi ini yang paling basic, ini yang paling sederhana, yang bisa langsung kamu aplikasikan atau praktekkan. Oke, sampai ketemu di video yang berikutnya. Mudah-mudahan video ini membantu kamu bagaimana cara membentuk melodi secara spontan ataupun improvisasi. Oke, sampai ketemu di video berikutnya. Dan kalau kamu mau membahas tentang yang lebih detail, kamu bisa leave di komen di bawah ya. Oke, sampai ketemu di video berikutnya teman-teman. Bye-bye.